rela meninggalkan stasiun TV hanya untuk menjadi pekerja migran Indonesia di Jepang. Nah, berikut cerita yang bisa kita petik dan luar biasa ternyata endingnya, dan berikut ini adalah ceritanya. Nah, cerita ini diceritakan oleh Mbak Veronica Karlin ya. Beliau adalah seorang penyiar di TV dulunya. Terus kemudian dia memutuskan untuk berhenti dan menjadi TKW di Jepang. Banyak dari teman-temannya bilang bahwasannya udah enak kerja di TV, udah maton, udah ada gaji tetap, ngapain ditinggalkan dan pilih menjadi TKW. Itu adalah kata teman-temannya sewaktu dia memutuskan untuk resign dari penyiar di TV. Temennya juga bilang ya, ngapain ngurusin lansia di Jepang, padahal di Indonesia kerjaan udah bersih, udah enak, kumpulnya dengan orang-orang gede. Bahkan ada temennya yang bilang, ngapain ke Jepang, udah enak di Indonesia, malah pilih jadi babu di Jepang. Kata temennya juga seperti itu. Padahal Mbak Veronica ini adalah lulusan S1 cum laude lagi dan memilih menjadi pekerja migran di Jepang. Nah, salah satu keputusan Mbak Veronica ini melepaskan dari TV dan memilih ke Jepang adalah gini ya. Lulusan S1 di Indonesia bekerja di TV, gajinya tidak lebih besar dari lulusan SMA yang bekerja di Jepang. Menurut dia. Bahkan menurut dia perbedaan gajinya itu jauh banget. Nah, akhirnya Mbak Veronica resign dari TV, kemudian dia berangkat ke Jepang untuk menjaga lansia di sebuah panti jompo, dan ya keputusan ini dia juga tidak tahu endingnya seperti apa, tapi beliaunya yakin dan beliaunya memilih berangkat ke Jepang. Beliau memilih perawat lansia karena memang dari pengalaman dan dari penguasaan bahasa yang ya masih sederhana, masih ya butuh peningkatan, jadi rela menjadi pekerja lansia dulu di kontrak pertamanya di Jepang. Nah, menurut pengalaman dia pertama kali bekerja di Jepang itu tidak seburuk seperti pengalaman-pengalaman orang lain ya. Dia jaga nenek, dia jaga lansia di panti itu ternyata happy-happy aja. Walaupun dia mengaku di sana harus gantiin popok, harus ngangkat pasien, dan itu juga berat menurut dia karena dari pengalaman sebelumnya yang dia hanya seorang presenter TV yang itu derajatnya lebih tinggi menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dia mengaku merawat lansia di Jepang itu seperti mempunyai keluarga baru lagi. 2 tahun bekerja di Jepang, Mbak ini sudah berhasil membangun sebuah kontrakan 2 pintu di kampungnya, dan itu luar biasa. Ia tidak dapatkan saat dia menjadi presenter di TV. Nah, setelah selesai kontrak pertama, sambil menyelesaikan kontrak pertama, mbaknya ini mengasah bahasanya biar bahasanya juga bagus, tulis bacanya bagus, dan akhirnya setelah selesai kontrak pertama, mbaknya ini langsung melamar pekerjaan lain, tidak lagi di perawat lansia. Dan itu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar negeri ya, naikin level. Mungkin tahun pertama kalian menjadi pekerja migran merawat akong atau merawat ama, tapi di tahun kedua kalau bisa naikin levelnya. Kenapa? Kita belajar bahasanya, baca tulisnya kita belajar, sehingga kita ada kenaikan atau mengupgrade diri kita, dan ke depan dengan cara seperti itu teman-teman akan bisa naik level. Nah, setelah merasa bahasanya bagus, tulisnya bagus, Mbak Veronica ini mencoba melamar pekerjaan baru di Jepang, karena Jepang memang lebih enak mencari pekerjaan baru dibanding di negara-negara lainnya, seperti kita di Taiwan terikat dengan kontrak dan lain sebagainya. Itu pindah majikan memang agak susah, apalagi dengan level atau pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, dari pengalaman dia, dari awal dia ngangkatin pasien, gantiin popok, suka duka yang dia jalani, akhirnya dia menemukan sebuah pekerjaan yang berbeda lagi, dan dia hanya duduk di depan komputer sekarang, dan itu pun gajinya lebih besar daripada sebelumnya. Nah, dari yang awalnya tidak tahu bahasa Jepang sama sekali sampai bisa bekerja di Jepang, bahkan kerjanya duduk di depan komputer dengan gaji yang fantastis, itu luar biasa. Dan Mbak Veronica ini terus mengasah kemampuannya untuk menaikkan level, upgrade dan upgrade. Nah, ada sebuah pesan penting dari Mbak Veronica ini untuk teman-teman semuanya yang hingga saat ini menganggap rendah pekerja migran Indonesia, atau pekerja migran Indonesia itu dianggap levelnya paling bawah ya. Apa kata Mbak Veronica? Buat orang yang dulu bilang ngapain ke Jepang jadi babu, jangan remehkan profesi seseorang ya gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang sedang mereka perjuangkan.
Nah, dari kisah Mbak Veronica ini kita bisa ambil sebuah pelajaran penting ya untuk teman-teman semuanya, bahwasanya nggak usah malu untuk mengupgrade diri kita, karena kesempatan bekerja ke luar negeri itu kalau kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, maka akan ada efek-efek atau akan ada imbas bagi diri kita itu untuk menaikkan level, untuk mengupgrade, mengasah kemampuan diri kita, dan itu tidak sedikit dialami baik di Taiwan, di Hong Kong, dan di teman-teman lainnya ya. Kayak di Hong Kong ada organisasi, ada Mbak Seringatin, ada Mbak ini, ada Sri Eni Lestari yang sudah masuk PBB dan lain sebagainya, pidato di sana. Itu semuanya berawal dari mana? Dari pekerja migran Indonesia. Ada yang di Taiwan yang sekarang sudah punya agensi, yang sekarang sudah banyak sekali lah, ada yang punya PT, ada yang punya ini itu, pokoknya banyak sekali yang awalnya itu adalah dari pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang saat ini diberi kesempatan untuk bekerja ke luar negeri dimanapun negaranya, jangan lupa upgrade bahasamu, upgrade cara menulis membacamu di sana, kemudian tingkatkan komunitas kalian dengan orang-orang yang levelnya ada di atas kalian ya. Contohnya, kalau kita pekerja migran, maka jangan sungkan untuk bergabung dengan yang di atas kita, atau mahasiswa atau orang Indonesia yang ada di sana yang sudah pengusaha dan lain sebagainya. Sering berkumpul dengan mereka akan kecipratan ilmu mereka, dan suatu saat kita akan menjadi seperti mereka, bahkan lebih. Jadi saat kita di luar negeri, kalau kita cuman kerjanya di rumah majikan, diem, tiktokan, kemudian keluar liburan, nggak ada jelasnya, nggak ada ininya, ya kita akan di level itu terus, nggak pernah naik ke level yang berikutnya. Tapi kalau kita berani atau memberanikan diri untuk mengupgrade diri kita, oh saya bisa kok, saya bisa level yang lebih tinggi lagi, maka suatu saat kita akan menjadi apa yang tak pernah kita bayangkan. Ya seperti Mbak Yura ini, seperti Mbak Veronica ini, dia dari presenter TV menjadi TKW dan sekarang menjadi pekerja profesional di Jepang. Tidak ada yang tidak mungkin untuk teman-teman semuanya. Jadikan ini sebagai cambuk untuk teman-teman semuanya, bahwasanya walaupun kita menjadi seorang TKW, nanti kita bisa menjadi bos-bos lopanyang baik di Indonesia maupun kita bisa menjadi pekerja profesional di luar negeri. Apalagi sekarang kesempatan itu sangat terbuka lebar, tidak seperti dulu yang kesempatan menjadi profesional itu sangat minim. Sekarang terbuka lebar. Mari upgrade diri kita, mari tingkatkan kemampuan kita supaya kita menjadi TKW ataupun PMI yang sukses berdikari.